Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwa Cahya Ilahi dari kelas Ekonometrika A. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Retensi Pengunjung Bioskop di Jakarta menggunakan regresi logistik multinomial. Nah, pada penelitian kali ini ditujukan untuk menganalisa apakah ada pengaruh program loyalitas, pengalaman layanan, dan kepuasan konsumen terhadap retensi pengunjung bioskop di Jakarta. Nah, hasil dari penelitian ini nih, dia akan menunjukkan program loyalitas, pengalaman layanan, dan kepuasan konsumen memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap retensi pengunjung bioskop di Jakarta. Di sini, pada penelitian ini nih, kenapa digunakan metode regresi logistik multinomial? Karena terdapat perubahan respon retensi pelanggan yang memiliki 3 kategori dengan skala nominal. Berarti dia tuh memiliki lebih dari 2 kategori perubahan respon. Makanya kita gunakan metode regresi logistik multinomial. Nah, untuk langkah-langkah dalam regresi logistik multinomial, di sini ada 5. Yang pertama yaitu uji kesesuaian model atau uji goodness of fit. Yang kedua yaitu uji G atau uji serentak. Kemudian uji parsial atau uji WOT, dilanjutkan dengan interpretasi model. Yang terakhir yaitu ketepatan klasifikasi model. Nah, karakteristik responden pada penelitian ini sebanyak 200 orang. Dengan karakteristik responden itu tuh dibagi-bagi menjadi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, status, pekerjaan, domisili, pengeluaran, dan bioskop yang sering dikunjungi oleh responden. Nah, untuk hasil dari penelitiannya itu, yang pertama tuh kita dapatkan model multinomial logitnya itu untuk persamaan logit 1 atau yaitu melakukan pembelian kembali. Nah, ini untuk persamaan logit 1-nya G1X-nya sebagai berikut, dan untuk persamaan 2-nya logit 2 melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen lain. Nah, di sini G2X-nya udah dapat kita persamaan 2-nya. Selanjutnya untuk probabilitas atau peluang persamaan multinomial logit adalah sebagai berikut. Nah, untuk persamaan 3-nya itu yang tidak membeli kembali sebagai berikut. Untuk persamaan 4 melakukan pembelian kembali yang ini. Kemudian untuk persamaan 5-nya itu melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen atau orang lain. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk langkah pertamanya, yaitu uji kesesuaian model atau uji goodness of fit. Pada penelitian ini kita dapatkan hasil nilai dari signifikan X hitung kuadratnya itu tuh lebih besar daripada alfanya. Di sini alfa yang kita gunakan itu 0,05. Nah, karena nilai signifikan itu tuh sebesar 0,947, maka 0,947 tersebut lebih besar daripada 0,5. Maka keputusannya itu kita terima H0 atau kita tolak H1. Nah, berarti model sesuai dengan data dan dapat kita gunakan. Karena data dapat kita gunakan, maka kita lanjutkan ke langkah yang kedua yaitu uji G atau uji serentak. Nah, berdasarkan output SPSS pada tabel ketiga, pada tabel yang di sini, kita dapatkan nilai chi-square hitungnya itu tuh sebesar 87,579. Sedangkan nilai chi-square pada tabelnya itu tuh kita dapatkan 58,124. Maka keputusannya itu tuh akan kita tolak H0 atau kita terima H1. Nah, berarti di sini nih dia tuh sama-sama ada beberapa variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, untuk langkah ketiga atau uji parsial atau uji WOT. Nah, di sini kita dapatkan untuk logit 1-nya itu item pertanyaan yang signifikannya itu pada alfa 0,05 atau signifikannya itu kurang dari sama dengan alfa sebanyak 4 item pertanyaan. Sedangkan item pertanyaan yang signifikan pada alfa 0,1 sebanyak 3 item pertanyaan. Nah, item-item pertanyaan tadi itu yang signifikan itu merupakan item pertanyaan dari variabel program loyalitas, pengalaman layanan, dan kepuasan konsumen. Hal ini berarti ada pengaruh dari program loyalitas, pengalaman layanan, dan kepuasan konsumen terhadap retensi pelanggan. Selanjutnya untuk logit 2-nya itu dapat kita lihat item pertanyaan yang signifikan pada alfa 0,05-nya itu
atau signifikan kurang dari sama dengan alfa sebanyak 2 item pertanyaan. Sedangkan item pertanyaan yang signifikan pada alfa 0,1 sebanyak 4 item pertanyaan. Nah, item-item pertanyaan ini nih adalah variabel program loyalitas, pengalaman layanan, dan kepuasan konsumen. Nah, berarti ada pengaruh dari program loyalitas, pengalaman layanan, dan kepuasan konsumen terhadap retensi pelanggan. Selanjutnya kita interpretasikan modelnya itu. Kita menginterpretasikan model ini dengan menggunakan odds ratio. Nilai odds ratio di sini nih kita lihat dari nilai eksponen beta. Nah, pada tabel 6 sampai 12 itu tuh kita tunjukkan nilai odds ratio dengan logit 1 dari model terbaik. Sementara tabel 13 sampai 18 itu tuh menunjukkan nilai odds ratio model logit 2 dari model terbaiknya. Nah, di sini untuk tabel 6 sampai 12 ini tabel 6, tabel 7, tabel 8, tabel 9, tabel 10, tabel 11, dan tabel 12 di sini nih merupakan nilai odds ratio dengan model logit 1 dari model terbaik. Sementara untuk tabel 13, 14, 15, 16, 17 sampai 18 itu tuh menunjukkan nilai odds ratio model logit 2 dari model terbaiknya. Nah, untuk langkah terakhirnya yaitu ketepatan klasifikasi model. Langkah ini kita lakukan agar kita tuh tahu seberapa besar model dapat memprediksi data yang kita observasi dengan benar. Nah, pada tabel 19 di sini, ini nih kita gunakan software SPSS, maka kita dapat di sini pemilihan tidak membeli kembali terklasifikasikan secara tepat sebesar 35,5%. Melakukan pembelian kembali tepat terklasifikasi sebesar 71,9% dan melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen lain tepat terklasifikasi sebesar 61,6%. Secara keseluruhan, kemampuan prediksi modelnya ini adalah 62,5%. Nah, maka dapat kita tarik kesimpulannya itu pada uji WOT untuk variabel program loyalitas kita peroleh kesimpulannya itu yaitu yang pertama, program loyalitas mempengaruhi probabilitas responden memilih melakukan pembelian kembali lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan tidak membeli kembali. Yang kedua, program loyalitas mempengaruhi probabilitas responden memilih melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen lain lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan tidak membeli kembali. Nah, untuk beberapa item pertanyaan dari variabel pengalaman layanan yang memiliki pengaruh terhadap retensi pelanggan adalah sebagai berikut nih. Pada poin A, poin B, poin C, poin D, poin E, poin F, poin G, dan poin H. Kemudian poin I. Nah, untuk hasil dari uji WOT untuk variabel kepuasan konsumennya terdapat satu item pertanyaan yang memiliki pengaruh terhadap variabel retensi pelanggan. Nah, ini merupakan hasil dari uji WOT-nya yaitu kepuasan pelayanan mempengaruhi probabilitas responden memilih keputusan melakukan pembelian kembali lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan tidak membeli kembali. Yang kedua, kepuasan pelayan mempengaruhi probabilitas responden memilih keputusan melakukan pembelian kembali dan merekomendasikan kepada konsumen lain lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan tidak membeli kembali. Nah, di sini kita dapatkan saran untuk pihak bioskopnya. Berdasarkan hasil penelitian kita tadi, maka bioskop harus mengubah sistem potongan harga bagi member. Yang kedua, melakukan inovasi untuk kelas dalam bioskop dan merancang studio bioskop agar lebih menarik. Yang ketiga, meningkatkan keamanan baik dalam bioskop maupun dalam suatu studio bioskop. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan dan memperhatikan lokasi pembangunan bioskop dengan memprioritaskan lokasi yang memiliki jumlah bioskop lebih sedikit. Nah, berikut hasil dari penelitian yang ada pada jurnal saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.